Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3123 sampai bab 3125. Ternyata tiba-tiba kepulan asap hitam keluar dari dalam tanah dan mengepung seluruh masyarakat. Untungnya, asap hitam tersebut tidak beracun dan cepat hilang. Setelah asap hitam menghilang, sesosok makhluk setinggi lebih dari 1 meter muncul dari altar. Setelah Wang Yue melihat makhluk ini, perasaan pertamanya adalah makhluk itu sedikit menjijikkan. Makhluk ini adalah reptil, warnanya bening, dan bentuknya seperti siput tanpa cangkang. Apa ini? Fu Yunyang juga tampak jijik. Sepertinya siput besar, kata Wang Yue. Cheng Zekiang dengan cepat mundur 2 langkah untuk menghindari makhluk itu. Ye Chong merasa sedikit lucu entah kenapa. Benda ini, bukankah itu guru ke-6? Iya, saya adalah Ming Wang 6 jalan yang legendaris. Anda mempersembahkan korban. Saya telah menerimanya. Di mana pengantin wanitanya? Siput ini benar-benar berbicara. Jika ini terjadi di dunia nyata, Wang Yue, Fu Yunyang, dan lainnya mungkin akan tercengang. Namun, sekarang di dalam game, bak besar yang panjangnya lebih dari 1 meter dan dapat berbicara adalah hal yang normal. Dan serangga besar ini sebenarnya menginginkan pengantin. Ketika dia menyebutkan pengantin wanita, Ye Zhan tiba-tiba teringat bahwa Dali Ji baru saja mengatakan bahwa Zhou Yutong akan diberikan kepada guru ke-6 sebagai pengantinnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong menoleh untuk melihat kotak kaca. Entah kapan, pintu kotak kaca itu sudah dibuka. Ketika Ye Chong menoleh, Zhou Yutong samar-samar terbangun. Dia mengusap kepalanya, "Oh, kenapa aku tidur begitu lama?" Kemudian Zhou Yutong membuka matanya dan melihat sekeliling. Ini, Ye Chong. Kenapa kamu ada di sini? Zhou Yutong juga melihat Ye Chong. Ye Chong sangat gembira saat melihat Zhou Yutong bangun. Dia segera berjalan mendekat dan menjemput Zhou Yutong. "Yutong, kamu akhirnya bangun," kata Ye Chong. Zhou Yutong berkedip, jelas tidak mengetahui apa yang terjadi. Ye Chong berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali." Zhou Yutong mengangguk. Wang Yue, Fu Yunyang dan Cheng Zekiang semuanya terkejut saat melihat Ye Chong benar-benar mengenal Zhou Yutong. Ketika Fu Yunyang melihat kecantikan seperti Zhou Yutong, matanya sedikit lurus, dan matanya penuh rasa iri pada Ye Chong. "Di mana pengantinku? Di mana pengantinku?" Yang disebut guru ke-6 tampak sedikit tidak sabar ketika tidak ada yang memperhatikannya. "Ya Tuhan, apa ini? Kenapa kamu masih bisa bicara?" Zhou Yutong juga terkejut saat melihat tuan ke-6 ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini adalah tuan ke-6. Dia ingin kamu menjadi pengantinnya." Mendengar ini, Zhou Yutong mengerutkan kening. "Apa? Benda tak tahu malu ini memiliki ide yang bagus. Jam berapa sekarang dan kamu berada masih ingin tertawa? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak memberikan pengantin pada tuan ke-6 ini, sepertinya dia akan marah," kata Cheng Zekiang dengan sangat khawatir. Saat dia berbicara, dia menatap Zhou Yutong. Matanya juga sangat tidak bermoral. Melihatnya, dia sepertinya ingin mengorbankan Zhou Yutong. Ye Chong mendengus dingin, "Orang tua, apakah kamu ingin berakhir dengan nasib yang sama seperti upacara besar? Saya tidak berpikir guru ke-6 akan keberatan memakan 1 orang lagi." Mendengar ini, Cheng Zekiang tiba-tiba tidak berani melakukannya, berbicara. Fu Yunyang berkata saat ini, "Saudaraku, menurutku Lao Cheng benar kali ini. Kita benar-benar harus mengorbankan seorang gadis untuk melewati level itu." Setelah berbicara, dia berhenti, lalu, dia benar-benar menatap Wang Yue. Sebenarnya, maksud Fu Yunyang sangat jelas. Saat ini ada 2 gadis di tim ini.
Hubungan antara Ye Chong dan Zhou Yutong tampaknya sangat baik, seperti yang baru saja dibuktikan oleh Cheng Zekiang. Oleh karena itu, Ye Chong pasti tidak akan setuju untuk mengorbankan Zhou Yutong kepada guru ke-6. Kemudian korbankan Wang Yue kepada guru ke-6. Dalam hal ini, semua orang akan bahagia dan Anda bisa lulus ujian. Sekarang Fu Yunyang dan Cheng Zekiang sama-sama setuju untuk mengorbankan satu orang, dan keduanya menjadi satu kesatuan. Selama Ye Chong setuju, dorong Wang Yue keluar dan selesai. Wang Yue jelas melihat apa yang dipikirkan Fu Yunyang, dan menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini diperbolehkan? Dia segera menatap Ye Chong, teman sekelas Ye, aku, jangan perlakukan aku. Zhou Yutong mengerutkan kening, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Ternyata Zhou Yutong dikorbankan, jika tidak, dia tidak akan terbaring di peti mati kaca. Dia sekarang mendapat dukungan Ye Chong, tapi Wang Yue tampaknya tidak berdaya. Ketika Zhou Yutong melihat Wang Yue, dia teringat akan dirinya yang dulu dan tidak tahan, jadi dia dengan tegas tidak setuju. Ye Chong tersenyum, Tuan ke-6, harap bersabar. Jangan terburu-buru mencari istrimu. Ayo minum air dulu. Dengan itu, Ye Chong membuka tutup botol air mineral dan melemparkannya ke Tuan ke-6. Tuan ke-6 jelas tidak bereaksi, tapi Ye Chong dengan sengaja memutar botol itu dan membuangnya. Akibatnya, seluruh air di dalam botol air mineral tumpah ke Master Six. Segera setelah itu, hanya terdengar suara mendesis. Air itu benar-benar melelehkan guru ke-6. Melihat guru ke-6, Wang Yue, Fu Yunyang dan lainnya yang terus berputar dan berteriak, lalu jatuh ke tanah tak bergerak, mereka semua tercengang. Apakah ini Raja 6 Jalan legendaris yang bertanggung jawab atas 6 jalan, guru ke-6 yang disembah seperti dewa dengan pemberian besar? Itu sangat mudah dan dia disiram air. Wang Yue, Fu Yunyang, dan Cheng Zekiang semuanya memandang Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan mengangkat bahu, maaf, Tuan 6. Saya lupa bahwa botol air ini adalah air garam. Yang paling ditakuti oleh siput besar ini adalah garam. Ternyata ketika Ye Chong melihat siput besar itu, dia tahu bagaimana menghadapinya. Sebotol air ini dibawakan oleh Ye Chong di level sebelumnya, tapi dia tidak menyangka itu akan sangat berguna. Setelah membunuh siput besar itu, suara sistem berbunyi lagi. Selamat kepada semuanya, Anda telah berhasil melewati level ini. 18 jam kemudian, level ketiga akan dimulai. Anda dapat melanjutkan, kata suara sistem. Kemudian, cahaya putih besar muncul di depan Ye Chong dan yang lainnya, memenuhi seluruh ruangan. Ketika Ye Chong membuka matanya lagi, dia kembali ke kamar Zhou Yutong. Saat ini, matahari sedang terbenam di barat, dan sinar matahari berwarna merah darah menyinari jendela ke dalam rumah, membuatnya setengah gelap. Dan di dalam yin dan yang tempat kegelapan bertemu, sesuatu bergerak. Zhou Yutonglah yang terbangun, dia berbalik, bangkit dari tempat tidur, dan mengusap matanya. Yutong, kamu sudah bangun? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Zhou Yutong sedikit bingung pada awalnya. Kamu, Ye Chong, apakah kamu benar-benar di sini? Apa yang terjadi? Mengapa kamu datang ke kamarku? Apakah kamu yang baru saja kulihat di dalam game? Ye Chong berkata. Tentu saja ini aku. Kamu sudah lama koma. Kamu bahkan tidak tahu, kan? Zhou Yutong tercengang. Bagaimana bisa, aku sudah lama koma? Saat Zhou Yutong dikurung di peti mati kaca dan tidak sadarkan diri, dia tidak tahu apa yang terjadi dan tidak sadarkan diri. Ye Chong kemudian memberitahu Zhou Yutong segalanya, memberitahunya betapa kuatnya game ini, dan bagaimana dia memasuki game untuk menyelamatkannya. Setelah mendengarkan, Zhou Yutong tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa bermain game VR hampir merenggut nyawanya. Belakangan,
Zhou Yutong juga memberitahu Ye Chong bagaimana dia dikurung di peti mati kaca. Ternyata Zhou Yutong dan beberapa rekan satu timnya, seperti Ye Chong dan lainnya, mengalami banyak kesulitan dan kemudian sampai pada tahap mempersembahkan korban kepada guru ke-6. Namun, perbedaannya adalah Ye Chong memberikan hadiah besar pada pengorbanannya, sedangkan tim Zhou Yutong justru memilih seseorang dan secara paksa mengorbankannya. Sebagai satu-satunya gadis di tim, Zhou Yutong juga sangat cantik, sehingga anggota tim lainnya menyukai Zhou Yutong, jadi wajar saja dia tidak akan dikorbankan di babak pertama. Setelah pengorbanan, Zhou Yutong teringat bahwa keadaannya berbeda dari kali ini, tidak ada yang keluar dan asap beracun tidak hilang. Kemudian, selama upacara, setiap orang diminta memilih pengantin wanita untuk guru ke-6. Hanya ada satu gadis dalam tim. Meski semua orang enggan, pada akhirnya mereka mengorbankan Zhou Yutong demi bertahan hidup. Setelah Zhou Yutong didorong keluar secara paksa, tangan Dali Ji yang terangkat terjatuh. Sebelum Zhou Yutong sempat bereaksi, tangan Dali Ji mengenai kepala Zhou Yutong. Penglihatan Zhou Yutong menjadi gelap dan dia tidak tahu apa-apa. Sampai Ye Chong menyelamatkan Zhou Yutong. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yutong, Ye Chong menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya pilihan yang berbeda akan mengarah pada plot yang berbeda. Game ini sangat besar dan realistis. Yutong, bagaimana kamu mendapatkan kacamata VR ini? Sepertinya kacamata VR ini hanya berisi game ini. Apakah khusus untuk memainkan game ini? Tanya Ye Chong lagi. Zhou Yutong mengingatnya dan berkata, saya melihatnya di situs web, dikatakan produk teknologi tinggi terbaru, sebuah game yang menumbangkan kognisi manusia dan benar-benar unggul dari semua game lainnya. Anda juga dapat mencobanya secara gratis. Kapan saya melihatnya? Katanya bagus sekali, dan saya masih mencari bahan untuk novel saya, jadi saya mendaftar. Awalnya saya tidak menganggapnya serius. Tetapi di luar dugaan, 3 hari kemudian, saya benar-benar menerima pengiriman ekspres, yaitu kacamata VR ini. Zhou Yutong Ye Chong juga tahu bahwa Zhou Yutong melakukan banyak hal berisiko untuk mendapatkan materi. Di mana situs web itu? Coba saya lihat, Ye Chong bertanya. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, setelah saya menerima kacamata VR, saya ingin membuka situs web itu untuk memeriksanya, tetapi kacamata itu sudah tidak ada lagi. Sepertinya sudah ada di sana selama sehari. Secara kebetulan, seseorang masuk dan melihatnya. Tidak, saya tidak melihat apapun ketika saya masuk. Ye Chong mengerutkan kening. Ini sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Ini sama sekali tidak terlihat seperti perusahaan game. Lebih seperti orang jahat yang melarikan diri secara diam-diam dan menyebarkan virus. Apalagi selain Zhou Yutong, pasti banyak orang yang mendapat kacamata VR. Jika tidak akan banyak rekan satu tim yang muncul. Namun, siapa dalang di balik permainan ini? Kekuatan macam apa yang dimilikinya untuk memiliki teknologi dan sumber daya keuangan seperti itu? Setidaknya kelompok Dewa Naga Ye Chong tidak dapat mencapai hal ini. Apalagi permainan ini ada kaitannya dengan dunia persilatan. Ye Chong tiba-tiba merasa bahwa game ini seperti game hantu neraka. Meskipun permainan neraka Kidou tidak dapat memindahkan orang ke adegan lain, permainan ini dapat mengirimkan berbagai hadiah kepada individu. Apakah ada hubungan antara ini? Ye Chong selalu punya firasat buruk di hatinya. Dia merasa permainan ini tidak sesederhana itu. Melihat Ye Chong tenggelam dalam pikirannya, Zhou Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu sekarang. Mungkin Anda bisa memeras hantu-hantu itu dan bertanya apakah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ini semua hanyalah cerita untuk lain hari. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Yutong, kamu sudah bangun, paman dan bibimu belum tahu.
cepat beritahu mereka. Mereka mengkhawatirkanmu. Oh, benar, Zhou Yutong baru kemudian dia ingat. Lalu dia tiba-tiba membuka selimut dan melompat dari tempat tidur. Akibatnya, wajah Ye Chong memerah begitu dia melihat Zhou Yutong mengangkat selimutnya. Yutong, kamu, Ye Chong ragu-ragu dan tidak dapat berbicara. Ada apa? Zhou Yutong memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Dia mengikuti pandangan Ye Chong dan menatap kakinya. Tidak masalah, dia berkata, ups, dan wajahnya memerah. Ternyata Zhou Yutong sedang terbaring di tempat tidur, dan demi kenyamanan merawatnya, Cai Duofen hanya menyisakan sepasang celana dalam kecil untuk tubuh bagian bawah Zhou Yutong. Dia ditutupi selimut sebelumnya, jadi Ye Chong tidak melihatnya, dan Zhou Yutong juga tidak merasakannya. Alhasil, Zhou Yutong kini berdiri di depan Ye Chong, mengenakan celana dalam berwarna merah muda ini. Dia dengan cepat membungkuk dan menutupi dirinya, jangan lihat. Ye Chong menyeka mimisan, matanya melebar dan berkata, aku tidak melihat. Melihat penampilan Ye Chong, Zhou Yutong menjadi lebih malu, terus membungkuk, berusaha menghalangi kelingkingnya. Akibatnya, kerah piyama yang dikenakannya sangat longgar. Ketika dia banyak membungkuk, kerahnya jatuh, dan sedikit kepolosan kembali terungkap di depan Ye Chong. Ye Chong memuntahkan seteguk darah tua, Yutong, kamu terlalu sopan. Meskipun aku menyelamatkanmu, kamu tidak perlu berterima kasih banyak padaku. Aku sangat malu. Zhou Yutong merasa malu dan marah, dan berkata sambil menghentakkan kakinya, dia kembali ke tempat tidur lagi. Keluar dari sini, kata Zhou Yutong. Ye Chong menyentuh hidungnya dan keluar dengan cepat. Dilihat dari penampilan Zhou Yutong, jika dia tidak keluar lagi, dia mungkin akan dimakan oleh Zhou Yutong. Beberapa menit kemudian, Zhou Yutong berpakaian dan keluar kamar. Dia mengenakan rok longgar yang sederhana, berwarna putih dengan bintik-bintik warna-warni. Dia terlihat agak malas, tapi tidak bergaya. Rambutnya yang bergelombang masih sangat lembut meski sudah lama terbaring di tempat tidur. Ketika Zhou Yulu dan Cai Duofen melihat Zhou Yutong bangun, mereka sangat gembira. Yutong, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu akhirnya bangun. Cai Duofen memeluk Zhou Yutong. Matanya merah. Zhou Yulu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye sangat kuat. Dia memiliki semua yang dia butuhkan. Kami mengundang begitu banyak dokter, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Begitu Tuan Ye datang, dia menyembuhkan Yutong. Zhou Yutong terjebak menjulurkan lidahnya dan tidak berbicara. Ngomong-ngomong, Yutong, aku baru saja mendengar tangisan dari kamarmu. Kukira aku salah dengar, tapi sekarang sepertinya itu benar-benar kamu. Cai Duofen berkata, apa yang terjadi? Wajah Zhou Yutong kecil, Yi Hong, tidak terjadi apa-apa. Halaman surgawi timur, halaman dalam, gedung-gedung tinggi dan balkon. 3 lelaki tua sedang duduk mengelilingi meja kecil, minum teh dan mengagumi bulan. Bagian tengah tempat duduknya dilubangi, dan di bawahnya ada kompor dengan teko teh mendidih di atasnya. Meski caranya sederhana, namun ini adalah cara membuat teh yang paling alami, dan teh yang mereka minum tidak bisa didapatkan oleh orang awam. Aroma teh meluap dan memenuhi seluruh balkon. Menaranya berlubang dan menjulang tinggi seperti awan. Duduk di sini serasa bisa mendekati bintang-bintang di langit. Ketiga lelaki tua itu berbicara dengan sangat pelan, seolah-olah mereka takut mengganggu orang-orang di surga. Faktanya, bahkan para murid yang menunggu di dekatnya tidak dapat mendengar suara mereka. Pada saat ini, muridnya sedang melihat ke bulan dengan linglung. Dia sebenarnya sangat tidak senang. Ketiga lelaki tua ini sepertinya tidak melakukan apa-apa selain minum teh. Setiap kali mereka muncul, mereka sedang minum teh atau dalam perjalanan untuk minum teh. Ketiga lelaki tua itu tidak lain adalah eselon 1 orang yang berkuasa di pengadilan surgawi timur,
Master Sanxing. Guru Yuking Si Wenxia, Guru Kongking Song Yuming, Guru Haiking Wang Ye. Ketiga orang itu tampak sedang minum teh, namun nyatanya mereka sedang membicarakan suatu hal penting. Bagaimana, Ye Chong? Apakah kamu memasuki dunia rahasia? Si Wenxia bertanya. Song Yuming menggelengkan kepalanya, tidak. Saya baru saja mendapat kabar bahwa setelah anak ini kembali, dia pergi ke suatu tempat bernama Luzhu, mengatakan dia sedang mencari seorang wanita, dia tidak tahu kenapa. Apa? Kita punya sudah cemas di sini selama beberapa hari. Anak ini benar-benar pergi mencari seorang wanita, sungguh sia-sia bagi kita untuk memasang jebakan seperti itu dan diam-diam menyerahkan Qi Huang dan kepadanya. Si Wenxia berkata dengan marah. Wang Ye juga mendengus, ya. Tapi berita kita sudah terlambat. Jika kita tahu bahwa Ye Chong telah memasuki dunia rahasia, kita tidak akan begitu cemas. Iya. Tidak peduli apa, anak ini pasti akan masuk di dunia rahasia. Kita tidak bisa hanya menunggu berita dari luar di sini, kita harus lebih proaktif, kata si Wenxia. Song Yuming bertanya, saudaraku, apa maksudmu? Si Wenxia berkata, mari kita kirim seseorang untuk memantau Ye Chong, beritahu kami semua tindakannya. Yah, itu bagus, Wang Ye setuju. Song Yuming mengangguk, ini ide yang bagus. Tapi siapa yang harus kita kirim ke sana? Ketika pertanyaan ini disebutkan, mereka bertiga berpikir keras lagi. Setelah sekian lama, Song Yuming memikirkan seorang kandidat. Setelah dia menyebutkan namanya, si Wenxia dan Wang Ye mengangguk setuju. Kemudian, Song Yuming berkata kepada murid yang menunggu di sebelahnya, pergi dan temukan Cheng Zhanjiang untukku. Murid itu tertegun ketika dia tiba-tiba mendengar Song Yuming memanggilnya. Dia terkejut pada awalnya, lalu menjawab, dan segera pergi mencari seseorang. Beberapa menit kemudian, murid itu datang bersama seorang pria gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar. Jelas sekali, lantai di sini sangat tinggi. Jadi lelaki gendut itu berjalan agak tergesa-gesa ketika sampai di depan ketiga tetua. Dia sudah kehabisan nafas karena kelelahan. Salam, temui ketiga tuan itu, kata pria gendut itu dengan terengah-engah. Pria gemuk ini mengenakan jubah putih dan jelas memiliki status lebih tinggi daripada murid berpakaian abu-abu yang melayani tiga tuan untuk minum teh. Namun, melihat pria gendut seperti ini, seorang murid berpakaian abu-abu hampir tertawa. Pria gemuk ini adalah Cheng Zhanjiang. Dia adalah makhluk aneh di surga timur. Meskipun dia adalah murid berkulit putih, keterampilan kungfunya sangat buruk dan dia tidak suka berlatih. Dia lebih buruk daripada banyak murid berkulit abu-abu. Baiklah, Zhanjiang, kamu di sini, kata Song Yuming. Cheng Zhanjiang mengangguk tersanjung. Song Yuming berkata lagi, Zhanjiang, kami bertiga sekarang memiliki tugas penting untuk dipercayakan kepadamu. Cheng Zhanjiang tertegun selama beberapa detik ketika mendengar ini. Tahukah Anda, meski ia murid Dong Tianting, ia tidak pernah keluar untuk menjalankan tugas. Dalam sekejap, mata Cheng Zhanjiang memerah. Dia dengan bersemangat bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya giliranku. Akhirnya giliranku. Kemudian, Cheng Zhanjiang bertanya pada Song Yuming, Tuan Kongking, apakah Anda tahu apa misinya? Setelah itu, Song Yuming memberitahu Cheng Zhanjiang tentang Ye. Tentu saja, mereka mengabaikan rencana diam-diam memberikan Ye Chong Qi Huang dan bertanggung jawab saja untuk mengawasi anak ini dan beritahu kami keberadaannya, si Wenxia menambahkan. Cheng Zhanjiang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, yakinlah, tiga tuan, saya berjanji untuk memenuhi misi saya dan menyelesaikan tugas. Song Yuming melambaikan tangannya, oke, turun dan bersiap-siap. Cheng Zhanjiang hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat apa. Dia bertanya lagi, Tuan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda meminta saya melakukan tugas ini? Ini adalah tugas yang sulit.
kita membutuhkan seseorang yang cerdas, cakap, berselera tinggi, dan dapat dipercaya untuk menanganinya, yaitu kamu, ya, kata Song Yuming. Wang Ye sedikit tidak sabar dan bertanya pada Song Yuming mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Akibatnya, begitu dia melihat ekspresi terharu Cheng Zhanjiang, dia tahu bahwa Song Yuming tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda ingin memberitahu pria gendut ini bahwa itu karena diperlukan kondisi khusus untuk memasuki dunia rahasia, dan kekuatan pria gendut itu hampir nol, dan dia bodoh dan bodoh, jadi dia sangat cocok untuk pekerjaan ini. Memikirkan hal ini, Wang Ye berkata, "Oke, kamu bisa pergi." Cheng Zhanjiang mengangguk, "Oke, aku akan turun dan bersiap-siap." Setelah dia pergi, Song Yuming mengambil cangkir teh dan menyesapnya. "Lagu lama, kamu benar-benar pintar. Sangat tepat memberinya tugas ini," kata Wang Ye. "Haha, benar." Song Yuming tertawa, dan Si Wenxia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, meskipun zeki di tubuh pria gendut sialan ini dapat diabaikan, dia memang memiliki keterampilan tinju dan menendang. Ketika dia benar-benar mencapai alam rahasia dan kehilangan zekinya, miliknya keterampilan tinju dan menendang mengambil alih keuntungan. Oh, mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Pria gemuk ini bodoh dan kikuk, dan dia tidak menyerang dengan ringan atau keras. Dia tidak takut ketika dia memiliki energi sejati, tapi tidak ada energi sejati di alam rahasia. Jika dia benar-benar bergerak, jika kamu memukul bocah Ye Chong itu sampai mati dengan 2 pukulan, itu tidak akan mudah," kata Wang Ye sambil menamparkan kepalanya. Song Yuming berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan mengingatkannya besok untuk tidak memukul Ye Chong. Bukan saja dia tidak boleh bertarung dengan Ye Chong, tapi dia juga harus melindunginya secara diam-diam." "Iya, tidak apa-apa," kata Wang Ye. Setelah itu, mereka bertiga kembali minum teh. Keesokan harinya, Cheng Zhanjiang dengan senang hati mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat. Yang mengejutkan Dong Tianting adalah Cheng Zhanjiang juga keluar untuk menjalankan misi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa guru Kongking Song Yuming, salah satu dari 3 guru murni, benar-benar datang menemui Cheng Zhanjiang secara langsung. Berapa banyak wajah yang dimiliki Cheng Zhanjiang. Bahkan dia sendiri tidak menyangka Song Yuming akan datang menemuinya. "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini," Cheng Zhanjiang berkata dengan penuh semangat. Song Yuming mengingatkan, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Chong ini sangat istimewa. Kamu tidak boleh menyakitinya. Tidak hanya itu, kamu juga harus melindunginya secara diam-diam bila diperlukan. Apakah kamu mengerti, Cheng?" Zhanjiang mengangguk sambil berpikir, "Aku tahu. Tapi siapa Ye Chong ini? Dan apakah dia layak dihormati kalian bertiga?" Song Yuming terdiam sesaat ketika dia ditanya, "Iya, ini dia." "Ups, saya tahu." Cheng Zhanjiang tampak seperti dia tiba-tiba mengerti. "Tuan, Ye Chong ini, bukan anak haram Anda, bukan?" Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi Song Yuming hampir muntah darah. "Omong kosong apa itu yang kamu bicarakan? Apa identitas saya? Bisakah saya memiliki anak di luar nikah? Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Ini merupakan penghinaan bagi saya." Cheng Zhanjiang dengan cepat ingin meminta maaf. Akibatnya, Song Yuming tiba-tiba berbisik kepada Cheng Zhanjiang, "Anak ini adalah anak haram Si Wenxia." Mata Cheng Zhanjiang membelalak. "Oh, itu dia," bersambung.